Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin abang-abang, nama gua Haji. Gua orang Tanah Tinggi. Jadi di Tanah Tinggi rumah gua nih sempit banget. Gua kadang suka ngiri sama rumah orang yang di halaman rumahnya nih ada meja makan. Di rumah gua mah boro-boro bisa naruh meja makan. Kadang ada tamu datang aja, tamunya disuruh duduk di teras orang. Numpang ya bu bentar, yang kemarin belum pulang. Selain rumah gue sempit, keluarga gue juga rame, ada 15 orang. Dan kita tinggal satu rumah semuanya. Gue mah udah sering ngebayanginnya sempit banget rumah gue. Nggak enaknya punya keluarga rame. Itu kalau misalkan tiap mandi selalu berebutan. Waktu itu pernah di satu momen, om gue sama adek gue nih berantem berebutan pengen mandi. Om gue pengen ngejemput ceweknya, adek gue pengen dijemput sama cowoknya. Karena suasana rumah semakin ricu, bikin hati nyokap gue kesel, akhirnya kamar mandinya disegel. Pada mandi sono lo di Atlantis. Belakangan ini gue lagi resah banget ya sama ibu-ibu yang kalau misalkan naik motor listrik tuh suka nggak tahu aturan. Ngapain sih ibu-ibu kayak begini? Maksud gue santai aja, santai. Emang lu pernah ngeliat gitu? Tujuan dia paling mau kemana sih kalau nggak pergi ke pasar, paling ngejemput anak sekolah, udah itu doang. Emang lu pernah ngeliat ada ibu-ibu naik motor listrik terus lo tegur, mau kemana bu? Ini saya mau nangkep bandar narkoba. Terus juga ibu-ibu nih kalau misalkan naik motor listrik itu selalu ugal-ugalan di jalan. Yang gue takutin dia cuma takut nabrak di sub istirahat. Terus juga kalau misalkan gue ngeliat ibu-ibu naik motor listrik di jalan, udah gue biarin aja. Nanti kalau misalkan motornya mati, jangan ada yang kasih pinjemin casan. Bilang aja kepalanya beda. Dan menurut gue ya, semakin besar penghasilan seseorang, malah semakin besar juga pengeluaran setiap bulannya. Tapi yang paling gue gak demen dari orang Indonesia, kalau misalkan ada orang yang gajinya gede, dia selalu ngomong kayak gini. Lu mah enak Ji, gajinya 15 juta. Lu mah enak Ji, gajinya 10 juta. Buset, mulutnya enak banget. Padahal dia kagak tahu, gua kalau misalkan tiap bulan bayar listrik hampir 2 juta. Soalnya di rumah masang biang lala. Emang bener, gua ini gajinya hampir 10 juta kalau misalkan bulan ini gua nyampe target dan komisi gua alhamdulillah gede. Tapi kalau misalkan gak nyampe target bulan ini, gue cuma dapat gaji pokok doang. Makanya gue kadang suka bilang sama orang rumah kalau misalkan bulan ini gue cuma dapat gaji pokok doang, biang lala jangan dinyalain. Dan kerjaan gue ini adalah di pinjol ya. Alhamdulillah gue kerja di pinjol ini udah 6 tahun. Dan banyak banget nasabah-nasabah yang gue hadapin gitu. Bahkan ada nasabah yang namanya kocak banget. Gue pernah tagih ada nasabah namanya Toshiba. Maksud gue kok ada orang tua ngasih nama anak Toshiba. Emang di dunia ini dia nggak tahu ada Samsung. Makasih. Ini menurut kamu Samsung lebih bagus dari Toshiba? Iya. Gimana Mas Indro ini callback? Lu struktur lu sih bagus ya gitu. Iya. Delivery bagus, materi aja sih yang kurang sebetulnya. Talontong. Dia modal strukturnya sudah ada. Iya. Kalau buat aku sih layak diberi kesempatan sih. Beri kesempatan callback. Kan tadi sudah, masa callbacknya 2 kali. Uniknya juga kenal ini Mas. Iya. Kamu itu mengingatkan aku pada siapa ya? Nggak ada. Nggak ada. Ngapain diingat-ingat? Artinya unik gitu dah. Kasih aja Mas. Kasih aja. Kasih aja. Ya udah gue kasih. Butuh. Gue cuman karena bayar sama pecalontong aja gue kasih. Gue sih sebetulnya enggak. Gue sih sebetulnya nggak mau. Adik, makasih adik. Sama. Ya. Pertahankan ya. Assalamualaikum yang di sini. Waalaikumsalam. Salam yang di sana. Loda dari Country, apa kabar Dewan Juri? Baik. Kenalin nama gue Aji, gue dari Nabire. Orang timur juga gue. Jadi di tahun 2019 gue pernah dapet job stand up di salah satu kafe daerah Serang, Banten. Jadi pas gue lagi stand up ada ibu-ibu masih muda nyusuin anaknya. Duduknya persis banget deket kayak begini. Gue kan stand up jadi kagak fokus ya. Masalahnya dia nyusuin sebelah kiri tapi yang kanan dibuka juga. Baru kali itu gue kelar stand up pengen buru-buru duduk di samping penonton. Dan gue tinggal di daerah Tanah Tinggi teman-teman. Di Tanah Tinggi, gue seneng banget sama nyokap gue yang pinter banget masak. Jadi orang Tanah Tinggi kalau misalkan ada yang hajat, itu selalu manggil jasa nyokap gue tuh buat nyuruh masak. Kata orang Tanah Tinggi, masakan nyokap gue ini enak. Kecapnya pas, bumbunya mantap, di follow Chef Juna.
Bokap gue aja kalau makan sampai nambah. Saking enaknya makan, bokap gue kagak berasa mana daging, mana lengkoas. Karena nyokap gue sering banget masak, dia tahu betul tuh kalau misalkan makanan-makanan yang kurang bumbu gitu. Ini mah kurang garam. Ini mah kurang kecap. Ini mah kurang banyak. Nasi kucing. Jadi orang Tanah Tinggi itu sama musik dangdut deket banget teman-teman. Bahkan kalau misalkan ada yang hajat, hiburannya udah pasti musik dangdut. Hajatan musik dangdut, sunatan musik dangdut. Bahkan kalau misalkan gak ada yang hajat, kita sewa dangdut dorong. Biarin biduannya jelek, yang penting bisa nyanyi pantun janda. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di atas meja. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih anak Persija. Wah. Persija. Ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal musik dangdut paling kagak enak kalau misalkan kagak ada yang nyawer. Tahu sendiri orang nyawer sikapnya random banget. Ada orang yang nyawer 20.000 tangan biduan dipegang. Ada yang nyawer 50.000 biduannya dipeluk. Ada yang nyawer 100.000 bininya marah. Ini kan duit buat beli minyak. Sama biduannya dikejar, gue juga butuh buat beli telur. Iya. Rebutan. Belum lagi kalau misalkan ada orang yang nyawer itu orang kaya di kampung itu. Begitu naik panggung duitnya langsung disebar. Pus, biduannya lompat. Set. Jadi dah kupu-kupu. Iya. Dan seiring perkembangan zaman musik dangdut itu judulnya udah mulai aneh kata gua. Ada judul lagu dangdut ikan dalam kolam. Sumpah gue dulu waktu kecil kalau nyari ikan di dalam kolam adanya di empang. Sekarang udah ada di Spotify. Bisa di-download. Dan alhamdulillah sekarang umur gue itu 27 tahun teman-teman. Sumpah demi Allah. Gue belum pernah ngerasain rasanya naik pesawat. Gue pengen banget gitu naik pesawat. Gue juga pengen ngerasain dibangunin sama pramugari kalau ketiduran. Bang bangun bang. Udah sampai belum kecelakaan kita. Makasih gue Haji. Aduh. Ya Allah. Siapa? Aji. Ade. Enteng banget ngomong kecelakaan pesawat lagi kan. Lu nggak doa dulu tadi berangkat? Belum pernah Pak De naik pesawat. Ji. Iya Pak De. Iya. Perlu banget nggak lu bilang lu orang Nabire? Ya habis ikan aja. Buat Nggak ada sama sekali. Ya ngomong lu Betawi banget Nabire. Anak Tanah Tinggi Nabire. Bapaknya kali. Bapakmu asli mana? Jakarta juga. Ibumu? Orang Serang. Oh, Nabir itu. Sekarang gua tanya lu, Nabire dekat kemana? Di Maroke kalau nggak salah. Iya, kalah. Ya elah. Tanya tuh sama yang ngirian tuh. Yang Papua. Salah. Nabire tuh lo kalau mau ke Wamena lewat Nabire. Udah pindah berarti. Iya. Nah, Ji. Ya, Pak De. Itu nggak gua masalahin, bodoh amat. Cuman ada beberapa setup yang sayang nggak lo jelasin. Kayak misalnya apa ya tadi nggak sempat ini juga karena lo cepet banget. Ada beberapa setup. Contoh aja nih ya, aku lupa yang tadi. Misalnya kayak yang tadi ngomong si siapa? Saya ngaranna nu Papua Sunda teh. Bang Ijal. Si Rijal. Itu dia kan ada beberapa yang dia bahasa Sunda nggak dia terangin. Ya, sehingga nggak semua orang ketawa karena nggak semua orang tahu bahasa Sunda. Nah, hal-hal seperti itu. Tadi aku nggak sempat nyatet tadi, ada yang seperti itu. Jadi setup lu kurang tebel sehingga sayang punchline-nya gitu. Hanya beberapa orang yang tahu. Apalagi pembawaan lu yang cepet banget, bukan hanya kalau lu bukan kata-kata yang cepet kayak si Igen tadi, tapi temponya lu cepet banget. Kalau bisa dikurangin dikit gitu. Tapi ya itulah ciri khas anak Betawi banget ya, apalagi lu anak Tanah Tinggi. Tapi keren, selalu banyak hal ya. Aku pasti bisa nangkap selalu banyak hal yang bisa kamu dapat untuk materi di Tanah Tinggi San. Karena banyak banget teman-teman gua Tanah Tinggi itu yang lucu-lucu ya. Lo yang paling gak lucu menurut gua. Enggak. Keren. Assalamualaikum brother.
Waalaikumsalam. Kenalin, nama gue Haji. Sebagai orang Betawi, gue kagak setuju kalau misalkan ondel-ondel dipakai buat ngamen. Karena ondel-ondel itu adalah budaya Betawi yang harus kita jaga. Kalau dipakai buat ngamen, ini mah jatuhnya penurunan karir. Bahkan di Tanah Tinggi, ada ondel-ondel yang ngamen seorang diri. Bener-bener sendiri. Ini bukan cuma penurunan karir, tapi juga pengurangan personil. Gue curiga ini mah fix bukan orang Betawi. Karena ondel-ondel itu konsepnya berpasangan, ada laki, ada cewek. Kalau kayak gini namanya bukan ondel-ondel, tapi ondel-mandel. Iya. Kenapa gue bisa tahu dia bukan orang Betawi? Karena pas gue lewat, di HP-nya dia ada playlist Guyon Waton. Yen akhire wireng ben wireng pisan. Dan bahkan ada orang yang menyalahgunakan ondel-ondel. Contohnya kayak gini nih. Tuh. Terlibat tawuran belasan ondel-ondel terus polisi. Kacau, friend. Lu kan tahu sendiri ondel-ondel tangannya lemes banget. Boro-boro bisa tawuran. Kelempar batu aja dia kagak bisa. Kalaupun tangannya bisa gerak paling cuma bisa dada-dada. Meleng dikit nabok tukang gendang. Dunia ini udah mulai kacau, friend. Bener. Lu bayangin aja masa ada orang tawuran bawanya ondel-ondel. Setahu gua kalau orang tawuran itu bawanya celurit, parang, batu, shotgun cowboy. Dan akhirnya gue cari tahu nih penyebab dia tawuran itu kenapa. Ternyata penyebabnya itu gara-gara saling senggol dan tatap-tatapan. Ondel-ondel kan emang mukanya begini semua, rata-rata sama. Lu boleh marah kalau misalkan mukanya ondel-ondel itu mirip legenda MU. Legenda. Dan gue juga nggak habis pikir gitu kalau misalkan ondel-ondel ini beneran tawuran kayak anak STM, bang. Wah. Dari sanggar mana lu? Gue dari sanggar Haji Umar. Kenapa rupanya? Maju lo sini. Kagak mau, topeng gue masih basah. Kacau. Padahal ondel-ondel itu menurut orang Betawi dipercaya sebagai penolak bala. Tapi kalau misalkan banyak berita jelek tentang dia kayak gini, yang gua takutin masyarakat Jakarta lebih milih sewa barongsai. Iya nggak barongsai? Gue sama saya barongsai. Di depan gue udah ada manusia akhir zaman. Woi. Lu cinta Lucifer. Apa itu Lucibelnya? Lucifer itu setan. Dulu dia ini tenar gara-gara kagak mau ngakuin dirinya ini transgender. Terus juga dia tuh gimana ya? Pengen banget dia, semangat banget dia pengen jadi cewek. Sekarang gini udah berapa banyak pengusaha yang lo bohongin. Dan di tahun 2020 ya, dia tuh sempat pernah terjerat kasus narkoba, penyalahgunaan obat-obatan. Tapi selama di penjara, barang-barang yang dia mau itu banyak banget permintaannya. Ada gunting kuku, soplen warna hitam dan kuning, body lotion, kacamata. Sekarang gue tanya dah, di penjara ngapain pakai soplen? Lo mau jadi cosplay Cendrawasih apa gimana sih? Bahkan di salah satu podcast terkenal, dia itu pernah ngaku, pernah bilang kayak begini, aku udah gak percaya lagi sama orang, aku cuma percaya sama Tuhan. Main lo kurang bersih. Lagian cepu ditemenin. Ibadah lo tebelin. Makasih gua Haji. Keren. Gimana? Ini adalah salah satu ya yang membuat gue tuh makin hari makin kayak good job lah pokoknya. Lu pasti nonton ininya kan podcastnya gue sama Om Deddy kan? Damn. Yes, maka dari itu gue salut sama lo. Karena lo di tim gue dan lo tahu sendiri kan hukum bisa dibeli dengan jadi gitulah. Jadi ya sekarang
Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang gue ikhlasin. Masa depan milik gue yang dulu. Masa lalu milik gue yang lalu. Masa depan milik kita sekarang berdua. Lu mau nggak sekarang nikahin gue? Jujur ya bang, sebenarnya gue takut ngerosting dia, bini gue lagi bunting. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Salah. Kenalin gue manajer asuransi. Jujur gue senang banget bisa masuk grand final. Tapi yang gue takutin, ketika acara ini kelar, gue harus menghadapi realita rumah tangga gue lagi. Pelan-pelan masalah udah mulai dateng tuh. Gunting kuku hilang gue yang nyari. Token habis gue yang beli. Rentenir datang gue ngumpet. Kalau ada yang nyari gue bilang aja gue nggak ada. Gue ke Perancis. Dipanggil trejeguet. Trejeguet. Apalagi sekarang bini gue nih lagi bunting teman-teman. Yang namanya orang bunting, kemauannya nggak bisa ditebak. Gue pernah jam 3 subuh disuruh nyari kue rangi. Tapi karena gue pengen jadi suami yang bertanggung jawab, ya udah akhirnya gue beliin tuh di Pasar Senen. Alhamdulillah dapet celana Dortmund. Bahkan bini gue pernah ngidam ikan koi sepasang. Tapi baru gue beliin 2 hari ikannya udah mati. Karena gue beliin dua-duanya cowok. Pantes kagak betah. Kata orang, kalau misalkan bini lagi ngidam tapi kemauannya nggak diturutin, nanti anaknya ileran. Kalau ngidamnya gampang mah enak. Sayang aku mau soto Betawi, beli. Tapi kalau ngidamnya nggak masuk akal, ini bikin laki jadi pusing. Masalahnya, bini gue pengen ngelihat Pak De Indro punya rambut. Ya udah gue setelin aja film gengsi dong. Tuh. Bini gue kagak bunting aja manja. Apalagi ini pas bunting. Ini yang bikin waktu nongkrong gue tuh terbatas. Mau gak mau kan gue harus nyari alasan ke teman-teman. Sorry ya gue balik duluan. Bini gue nanya resep sayur lodeh. Padahal mah dalam hati ngegerutu. Pokoknya sampai rumah gue harus marah. Pintu gue tendang, cucian gue urak-urak. Sayang, aku minta maaf. Bahkan gue pernah bang, lagi enak-enaknya nongkrong. Jam 10 malam disuruh pulang. Ya Allah jam 10 malam, bencong aja baru bangun tidur. Pokoknya gue gak mau diatur-atur. Gue mau bebas kayak anak muda kayak dulu lagi. Laki-laki semakin diatur malah semakin nakal. Sumpah itu kata temen gue. Nih ya gue kasih tahu mana kamera nah. Nih ya gue kasih tahu. Gue sebagai kepala rumah tangga kagak mau diatur-atur. Terserah gue lah. Gue mau pulang subuh kek, mau pulang malam kek. Gue yang nyari duit. Itu kata-kata gue sebelum merit. Mirat lagi. Merit jadi mirat. Bini gue tuh sampai mikir. Dia minta kayak gini sama gue. Nanti kalau aku lahiran pengen kayak Nikita Willy ya, beranak dalam air. Enggak deh, enggak, jangan aneh-aneh lu. Dipikir anak gue ikan tuna kali. Akhirnya gue cari tahu tuh di Google. Ternyata namanya waterbird. Itu biayanya itu sampai 64 juta. Kalaupun ada yang murah, kalaupun ada yang murah 10 juta. Woi masih juta bukan ribu. Ada sih yang 300.000 tapi nunggu banjir. Emang gue kepengen, anak gue pengen banget jadi marinir tapi gak dari lahir juga. Iya gak sih? Sekarang di depan gue ini udah ada Francesco Totti. Nikita Mirjani. Orang mah kalau udah sekali di roasting kapok. Dia malah minta lagi. Dipikir kita bercanda kali. Tapi wajar. Dia kan nyari duitnya lewat konflik. Kalau misalkan kagak ada konflik, pendapatan dia berkurang tuh. Soalnya dia udah jarang banget main film. Di stasiun TV aja di blacklist. Stasiun mana? Saya tahu yang punya Haritanu kan. Oh, berarti
Ini dia salah, yang nge-blacklist tuh gua, bukan dia. Aku salah teman-teman, kita lanjut ke beat selanjutnya. Yang nge-blacklist MNC tuh gue. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu teman-teman kalau misalkan dia ini adalah seorang penulis. Karyanya dia itu adalah The Naked Nikita. Sebenarnya karya dia bagus, tapi sayang ketutupan konflik. Kalau mau laku bikin buku lain, misalnya budidaya udang windu. Meningkatkan pengusaha di Indonesia. Dan di bukunya itu menceritakan tentang pengalaman dia itu ditipu lelaki. Mungkin tujuannya bagus untuk memotivasi perempuan biar nggak salah pilih pasangan. Sedangkan dia pernikahannya selalu gagal. Harusnya lo belajar banyak dari Penguin. Penguin aja satu setia. Bahkan pernikahan terakhirnya dia itu nggak nyampe 1 tahun, masih kalah sama kontrak Falcon. Yang close mic aja 2 tahun. Iya. Gue curiga sama dia. Biarpun dia tajir, tapi dia masih suka mabok lem. Soalnya lengket banget sama masalah. Makasih gue Haji, gue capek. Gue capek. Nah ini ngerostingnya salah. Karena yang mana, bagian mana yang salah? Yang Blacklist TV, aku nggak pernah di Blacklist TV, tapi aku yang Blacklist TV. Dia yang Blacklist TV teman-teman. Ya, sekarang nggak main film, tapi sekarang bikin film, jadi eksekutif produser. Karena udah lama kan main film terus kan, jadi harus punya apa namanya kalau kayak gitu, calon tuh. Kemajuan gitu. Diversifikasi juga. Iya. Pengusaha sekarang gitu. Terus gue tuh nggak harus cari masalah dulu baru dapat uang, bisnis gue banyak. Terus kenapa gue kawin cerai daripada gue punya laki kayak lu, mending gue ceraiin. Roasting balik. Berat lu. Kalau itu betul sih Ji, memang. Gak bisa kita lawan itu Ji. Daripada punya laki kayak kamu mending diceraiin. Tapi Aji malam ini menghibur banget. Gak tahu ya kenapa selalu ada di bottom 3, bottom 2. Padahal kalau dilihat hari ini lucu sih. Mungkin karena ini hari terakhir juga kan. Jadi kamu bawaannya lebih santai gitu kan. Terus jokesnya juga lumayan bagus gitu, lucu di pertengahan dan akhir gitu. Terima kasih. Ya, jangan ini. Tapi istrinya pas lagi hamil itu, pas lagi di sini, lu di sini apa di rumah? Istri aku datang hari ini. Hamilnya saat lo masuk sini. Masuk sini udah hamil 3 bulan. Yang hamilin? Saya lah. Ya dia kan dia laki enggak cemana nih. Tapi kan dia di sini. Enggak, Sebelum dia masuk udah hamil 3 bulan. Nggak bisa, masuk dulu baru hamil. Iya benar. Ya kan makanya Yang hamilin saya kan Niki, masa batis juta sih. Nah, tapi lepas dari semuanya kan emang harus masuk dulu baru hamil. Iya. Emang iya Pak? Iya, masa nggak masuk hamil? Emang apa yang dimasukin biar... Iya, makanya. Itu terlalu jelas. Masa sih perlu kita kasih tahu. Jadi gini ya teman-teman. Jangan peragaan. Oh jangan peragaan. Betulin gesper. Aduh. Aji. Coba naik berdiri lagi. Nggak usah. Kok kecil? Gespernya. Nyalinya kecil. Kepala gespernya. Dia nggak tahu. Memang kecil tapi kayak jarum tato boy. Kayak jarum tato boy. Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti loh. Itu dia kan memang hai ini ya kita budidaya ikan aja malam hari ini. Aji materi bagus semua segala macam bagus. Iya. Tapi ada sedikit hal yang kuperhatikan. Aji kayaknya terasa sedikit takut lupa materi. Nervous agak ya? Mulai mencari, agak sedikit nyari, ini apa nih ya, beat materiku selanjutnya. Dan itu agak berasa di aku, dikit aja. Closing yang materi bebas lupa bang. Ya itu, soalnya berasa tadi, nyari apa nih ya tadi, kayak begitu. Itu aja, sisanya secara penampilan, Aji ya menjadi seorang Aji dari awal sampai final tidak pernah berubah penampilannya, hanya mungkin ada di show keberapa lumayan turun sedikit, tapi setelah itu Aji nampil dengan penampilan yang seperti biasa. Makasih bang. Itu aja. Keren Aji. Tadi sebelum kamu perform, selama yang lain perform,
Nikita dan aku juga sudah membahas dari tentang kelihatan resah gitu kan. Ya. Nikita sih ngomong aja, aku sih cuma ngeliatin aja. Kan. Ngeliatin siapa? Aji lah. Oh, oke. Tapi aku juga ngelihat aku bener. Ngeliat apa deh? Nikita. Wah, jelas dong ini. Jelas. Kan kita lagi ngomongin Aji. Iya. Oh, lagi ngomong Aji. Aji lagi ngomongin Aji. Ngapain ngeliatin di kita? Kalau itu kan? kayaknya tapi bener kan? Iya, kelihatan banget resah. Kamu kelihatan resah gitu tadi, tapi ya setidaknya kamu bisa melewati ini dengan kamu sebenarnya konsisten, penampilanmu itu sebenarnya konsisten. Cuma memang tadi sering jadi pertanyaan kenapa langganan di bottom 3 gitu kan. Itu sama mungkin apa ngaruh karena ditonton istri? Wah iya, grogi juga kadang bang. Terasa. Iya. Terasa. Emang istrinya ada di sini? Ada di sini. Istrinya Aji sama ada Aji. Anaknya ada di belakang. Yeay. Ya Allah lucu banget. Oh ya. Gemes banget. Pas ini pakai baju lebaran nih kayaknya nih. Iya. Iya. Baju baru ya. Memang lemes mulut. Memang lemes mulutnya lemes banget memang. Baju lebaran bagus loh. Ya tapi nggak semua orang kayak kau kemana-mana pakai baju hari raya. Dia kalau mau keluar harus pakai baju hari raya. Halo, ini anak yang pertama Ji. Iya anak pertama bang. Anak pertama. Siapa namanya? Yura. Azura. Hah? Yura. Maaf ya telinga saya ya. Ntar dulu. Orang mah kalau budak berkurang ya. Jura dia cuma bilang cuman gitu ya. Dia kelebihan. Ini berarti yang di perut ke nomor 2? Yang kedua Oh kak. nomor 2. Yang kedua. berapa bulan? 6 bulan. Saya doakan bulan Jalan depan 7. dari 7 ya. Lumayan juga ya 7 bulan jalan terus nggak berhenti. Nggak ada duduknya. Lah jalan 7 bulan boy. Jalan-jalan. Joko Kendil kali. Happy kali Glena. Punya tukul ya, punya masa. Ada ya. Dia kan dari Medan ya. Yang diinget Joko Kendil. Itu menjawab banget. Lucu tapi Joko Kendil Pak deh. Para juri, aku minta izin dulu dong untuk istrinya Aji mungkin mau menyampaikan semangat buat suaminya biar nggak bottom 3. Aja. Sedikit aja, sedikit sekalimat lah sekalimat. Sambil tatapan dong. Papa Yura. Papa Yura. Alah, Aji, Papa Yura. Kagak pantes. Lu mau pacaran Rambut panggil lu Babe. kembang, Papa Yura. Papa Yura. Ya. Babe Yura. Abah. Mama sama Yura sama semuanya doain ya. Doain Papa ya biar Papa lolos ya. Iya, amin. Aduh. Semangat ya. Kalau mau lolos suruh pakai baju merah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Mancing aja nih. Udah tua. Gimana para juri, ada yang mau menambahkan lagi mungkin untuk Aji? Pak deh mungkin. Ya, Aji senang banget pasti dengan datangnya istri dan anak ya. Karena aku tahu nih semuanya 3 bulan nggak ngapa-ngapain ya semua. Maksudnya apa sih Om Indro? Kan lagi kompetisi, kok nggak ngapa-ngapain apa? Pak De nggak tahu aja, belum tentu nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi mereka berganti-gantian. Ya artinya pokoknya ya pasti kesepian dan sekarang ini dan saya bisa ngerti banget tadi ada sedikit ya, saya setuju ada kayak lupa sedikit ya, mikir sedikit. Mungkin justru karena anak istri. Sama saya juga dulu kalau ditonton anak istri saya nggak mau keluar ya. Iya. Nggak dibayar dong kalau nggak mau keluar. Nggak dibayar. Susah nanti kalau di rumah sama anak istri baru keluar. Iya. Ya jadi ya pokoknya keren banget, seneng banget bisa kumpul lagi sekeluarga ya. Mudah-mudahan habis ini nggak ketemu lagi ya. Maksudnya? Ya karena kan kalau kalau masuk ke 8, di kontrak mungkin 2 tahun ya nggak bisa. Masa nggak pulang 2 tahun? Pulang. Besok pulang mereka ini. Dengar-dengar sih gitu ya. Besok mereka pulang tapi diacak rumahnya.
Aji ke Makassar gitu. Johan Juling ke rumah Aji. Bininya bingung. Loh, Papa Yura kok jadi Juling? Ya pokoknya selamat bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan semangat dari istri dan anak bisa membawa kamu menjadi Ya, amin, delapan amin, amin. Amin. Terima kasih Pak.